Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pengurus masjid, pengurus DMI, para aktivis masjid yang saya hormati, ada pertanyaan, Pak Ustadz, selain menyiapkan muazin, menyiapkan khotib, menyiapkan imam untuk ibadah Jumat yang baik, bagaimana? Apalagi yang harus dipersiapkan oleh pengurus masjid? Maka saya jawab, yang sangat penting juga adalah menyiapkan materi khutbah, silabus khutbah. Maka pengurus masjid harusnya menyusun tema-tema khutbah, sampaikan kepada khotib agar dibahas sesuai dengan waktu yang tersedia. Pak Ustadz, kalau pengurus masjid menyiapkan tema khutbah, itu khotibnya nggak siap, khotibnya tidak mau, bagaimana Pak Ustadz? Ya kalau dia nggak siap, nggak mau, jangan khutbah di masjid kita. Di masjid kita ini ada temanya yang ditentukan, begitu aja. Lalu kalau seorang profesor, doktor ngajar di perguruan tinggi, itu kan biasanya ada tema-tema yang sudah ditentukan, ada silabusnya, nggak semaunya dia. Begitu juga khotib, karena bisa jadi itu memang sesuatu yang dibutuhkan. Nah, karenanya saya sebagai khotib senang kalau pengurus masjid itu menentukan tema. Kenapa? Karena saya menganggap ini sesuatu yang dibutuhkan oleh jamaah di situ. Sehingga saya harus menyiapkan, mempelajari, baca lagi bukunya. Nah, itu begitu. Atau jalan tengahnya adalah pengurus masjid konfirmasi kepada ustadz. Misalnya, Pak Ustadz, bulan depan Pak Ustadz khutbah Jumat pertama di masjid saya. Oh iya, insya Allah. Ada tema yang mau disampaikan? Nah, kasih tema. Misalnya kalau gitu temanya 3 faktor yang menyempurnakan iman. Nah, misalnya begitu. Begitu. Nah, maka khotib ketika dikasih tahu, oh Pak Ustadz, 3 faktor menyempurnakan iman itu yang dari hadis ya. Apa saja itu? Oh ini. Oh kalau yang itu udah dibahas Jumat sebelumnya oleh ustadz yang lain lagi. Nah, makanya khotib harus punya banyak pilihan materi. Dan saya membantu. Ini ada buku khutbah. Ini buku khutbah Jumat sistematis. Ini buku khutbah Jumat, materi khutbah Jumat setahun. Ini 4 poin dalam 52 khutbah Jumat. Ini 2 poin. Bahkan ini, wahai orang yang beriman, ayat-ayat ya ayyuhallazina amanu. Yang ini 3 poin dalam khutbah setahun. Jadi orang jadi khotib nggak usah bingung materinya apa. Dari buku ini saja udah banyak. Bahkan disusun secara sistematis, disusun dengan poin-poin yang memudahkan para khotib untuk memahami dan menyampaikannya lagi. Jadi pengurus masjid tentukan temanya yang cocok dengan jamaah setempat. Ini sesuatu yang harus mendapat perhatian kita semua agar khutbah, agar ibadah Jumat itu bisa berlangsung dengan baik dan jamaah mendapatkan ilmu, tambahan ilmu, karena ini forum yang sangat penting. Saya suka mengatakan satu-satunya forum penyampaian ilmu di masjid yang jamaahnya banyak, berlangsung secara rutin, tanpa publikasi, itu adalah forum ibadah Jumat. Dan esensi ibadah Jumat itu dari khutbahnya. Maka kalau khotib nggak datang, nggak bisa sholat Jumat. Begitu juga Idul Fitri, Idul Adha. Esensinya adalah mendengarkan khutbah. Makanya wanita haid boleh datang untuk ibadah Idul Fitri, Idul Adha, meskipun dia nggak sholat. Kenapa? Untuk mendengarkan khutbah. Datang, dia bisa duduk di samping masjid, di belakang masjid, atau apalagi diselenggarakan di tanah lapang. Ini menunjukkan betapa pentingnya mendengarkan khutbah. Dan khutbah itu adalah zikrullah, zikir kepada Allah. Inilah yang saya sampaikan, saya jawab demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.